Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini saya akan membahas tentang Ajax. Nah, Ajax ini adalah salah satu fitur penting di dalam jQuery dan nanti kita akan menggunakan Ajax ini untuk memanggil API ke backend. Nah, apa sih Ajax itu? Jadi Ajax digunakan untuk bertukar data dengan backend tanpa harus mereload halaman website. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman membuka halaman website dan setiap kali teman-teman klik button di halaman website itu, terus websitenya itu harus di-reload atau di-refresh. Tentu hal itu bukan experience yang baik ya teman-teman. User experience-nya tidak baik kalau setiap kali klik websitenya atau halaman websitenya harus di-refresh atau harus di-reload. Nah, Ajax ini memungkinkan supaya kita bisa bertukar data dengan backend tanpa harus mereload halaman websitenya. Ajax ini kepanjangannya adalah Asynchronous JavaScript and XML. Nah, ada beberapa istilah baru ya yang mungkin teman-teman baru dengar. Ada asynchronous dan juga ada XML. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa itu perbedaan synchronous dan asynchronous dan juga apa itu XML. Implementasi Ajax pada saat ini yang lebih banyak digunakan adalah nggak lagi menggunakan XML ya teman-teman, tapi menggunakan JSON. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya XML dan JSON. Tapi namanya sekarang nggak dirubah jadi Ajax, tapi tetap Ajax ya karena implementasi awalnya itu biasanya menggunakan XML. Ajax ini adalah teknologi front end ya teman-teman. Dan API yang biasanya dipanggil menggunakan Ajax itu lebih ke backend. Itu teknologi backend gitu. Jadi Ajax dan API ini biasanya hand in hand atau ya satu kesatuan biasanya. Oke. Ini perbedaan sinkronus dan asinkronus ya teman-teman. Jadi di dalam coding sinkronus setiap functionnya itu saling menunggu. Jadi function 1 setelah selesai function 1 baru bisa lanjut ke function berikutnya. Misalkan function 2 ini 2 detik, lalu lanjut function ketiga baru bisa dijalankan setelah function kedua beres. Dan total waktunya dalam programming sinkronus ini harus ditotal ya setiap functionnya, misalnya function 1 4 detik, function 2 2 detik, function 3 8 detik. Total waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan coding sinkronus ini adalah 14 detik. Tetapi di dalam programming asynchronous, setiap functionnya itu bisa dijalankan sendiri-sendiri, tidak saling menunggu. Jadi function yang pertama bisa dijalankan, lalu function kedua di saat yang bersamaan bisa dijalankan juga, tanpa harus menunggu function yang pertama beres. Begitu juga dengan function ketiga, bisa dijalankan tanpa harus menunggu function 1 dan kedua beres. Jadi total waktunya, kalau ada contoh coding seperti ini, ada 3 function, total waktunya adalah yang paling lama, yaitu function ketiga 8 detik. Untuk menjalankan keseluruhan code-nya, cuma diperlukan 8 detik, seperti itu. Nah, Ajax ini adalah implementasi asinkronus ya teman-teman, karena tidak harus menunggu responnya dibalikan dari backend, dan code Ajax ini tidak akan mengganggu atau tidak akan membuat dependensi kepada code yang lainnya. Nah, apa itu XML dan JSON? XML dan JSON ini adalah format yang digunakan untuk pertukaran data. Dan JSON pada saat ini lebih sering digunakan dibanding XML karena lebih efisien atau lebih cepat. Nah, ini contoh XML dan JSON ya teman-teman. Jadi XML dan JSON ini hanya untuk mengcontain data atau menyimpan data, dan juga digunakan untuk bertukar data antara front end dan back end. Kalau teman-teman lihat, XML dan JSON ini isi datanya sama ya teman-teman. Ada name,
Name-nya Garfield di sini. Species-nya cat, kucing. Dan juga ada makanan yang disukai dan juga tidak disukai. XML ini bentuknya mirip HTML ya teman-teman, karena sama-sama markup language. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Kalau JSON ini formatnya lebih kompatibel dengan JavaScript, karena JSON ini kepanjangannya JavaScript Object Notation ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan formatnya antara XML dan JSON ini. Dan JSON ini lebih efisien karena jumlah karakternya lebih sedikit, sehingga bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini adalah diagram Ajax dan API ya. Jadi di sisi kiri ini adalah client atau front end, yang sisi kanan ini server atau back end. Jadi database atau back end server ini ada di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini client atau front end, ini browser kita, web browser, yaitu contohnya yang biasa kita gunakan Chrome, Firefox, Internet Explorer, seperti itu. Itu adalah client atau front end. Ajax ini objeknya adalah XML HTTP request. Jadi kalau kita mau buat Ajax, mau menulis Ajax, kita harus buat objek ini, XML HTTP request. Dan Ajax ini bisa digunakan untuk memanggil API, dan HTTP metodenya itu bisa get untuk mendapatkan data, atau post untuk mengirimkan data. Misalnya kalau kita punya form, itu kita metodenya post, karena kita akan mengirimkan data dari form tersebut dari browser ke backend server. Ada metode-metode yang lainnya juga ya, seperti delete, put, dan sebagainya. Nah, Ajax ini bisa digunakan untuk memanggil API ke backend, lalu backend mengembalikan data berupa JSON, biasanya JSON ya. Ada juga yang teknologi lama biasanya masih pakai XML, masih ada juga. Lalu data ini dikembalikan ke client atau ke front end, lalu dirender, ditampilkan di web browser, seperti itu. Nah, nanti kita akan demo, nanti akan teman-teman akan lebih mengerti setelah kita coba buat code-nya nanti. Nah, ini sintaks-sintaksnya ya teman-teman. Untuk membuat objek Ajax, kita harus buat objek XML HTTP request. Lalu untuk mengirimkan request ke backend, yang pertama kita harus pakai metode open. Ini misalnya get, lalu API URL-nya di sini. Setelah open API URL-nya, kita send ke backend. Lalu setelah backend kasih respons ke front end, dikembalikan responnya, kita bisa handle dengan metode onload di sini. Lalu setelah responnya balikin, kita bisa buat function untuk menangani respons tersebut. Responnya mau diapain, seperti itu. Oke, teman-teman, mari kita coba ya buat code-nya supaya kita bisa lebih mengerti. Nah, teman-teman, nanti kita akan buat Ajax untuk memanggil API ini ya, teman-teman. Jog API. Jadi, API ini adalah semacam jembatan untuk kita bisa mendapatkan atau mengirimkan data dari backend. Jadi yang buat Jog API ini, dia punya database di belakangnya, di server mereka, dan kita bisa panggil dengan link HTTP ya teman-teman. Kita bisa definisikan juga data apa aja yang mau kita ambil, dan nanti kita akan dapat linknya di sini untuk kita panggil API-nya. Oke, contohnya di sini kategorinya saya akan pilih misalnya programming, miscellaneous, language-nya English. Ini untuk di blacklist, saya akan blacklist semua ya teman-teman. Response formatnya defaultnya JSON. Lalu ada dua tipe, ini single atau two part. Saya pilih yang single. Nah,
kita dapat link API-nya. Jadi contohnya API seperti ini ya teman-teman. Kalau kita copy dan kita buka, nah, kita dapat respon ini JSON file ya teman-teman dari backend. Jadi dengan link API ini API, kita bisa dapat data. Setiap kali kita refresh, kita bisa dapat jok yang baru. Seperti itu. Nah, kadang ada beberapa joknya yang saya nggak bisa ngerti ya, teman-teman. Ini being a self-taught developer is almost the same as being a cut-neck chicken because you have no sense of direction in the beginning. Ya. Oke, teman-teman bisa coba-coba juga nanti saya akan simpen linknya di description. Nah, hari ini kita akan buat code Ajax untuk menampilkan jok ini di dalam halaman web kita, di dalam file HTML kita. Oke, kita buka code editor kita ya, teman-teman. Ini dari episode yang sebelumnya. Saya akan buat file baru. Saya akan save dulu. Save sebagai HTML. Episode 8. .html. Lalu buat boilerplate-nya. Jadi untuk buat boilerplate kita harus make sure filenya udah di save sebagai HTML file ya, teman-teman. Ketik HTML lalu tekan tab. Oke, title-nya saya akan kasih title episode 8 Ajax. Lalu untuk jQuery kita harus masukin script jQuery-nya ya, teman-teman. Kita harus buat text script. Lalu kita masukin source-nya. Terus saya bisa copy dari episode sebelumnya. Ini untuk memasukkan library jQuery ya, teman-teman, supaya kita bisa pakai format jQuery di code kita. Oke. Lalu saya mau buat satu buah button. Jadi setiap kali kita klik button itu kita dapat jok yang baru. Oke ya. Kita buat satu button di sini. Kita kasih teksnya tampilkan jok. Coba kita save dulu. Dan kita buka filenya. Oke, kita punya satu button di sini. Tentu setelah diklik ini belum terjadi apa-apa karena kita belum buat code-nya. Nah, nanti kita mau tampilkan joknya di HTML kita ya, teman-teman. Setiap kali klik button ini kita dapat jok yang baru. Oke. Coba kita bagi screen ya. Oke, kita mau kasih properti on click di sini ya, teman-teman. Jadi setiap kali diklik kita bakal panggil function, misalnya tampilkan job, seperti itu. Lalu kita buat scriptnya di sini. Kita mau tulis JavaScript kita di sini. Oke. Lalu kita buat function ya, teman-teman. Function tampilkan job. Jadi kita buat function ini ya. Jadi kalau buttonnya diklik, dia panggil function ini. Dan kita deklarasikan functionnya di sini. Kayak pertama-tama, kalau kita mau buat Ajax, tadi kita sudah pelajari di slide sebelumnya, kita harus buat objek Ajax-nya dulu. Kita buat variabel di sini. Saya kasih nama XHR ya, teman-teman.
teman-teman bisa kasih nama apa aja. Di sini saya akan kasih nama XHR, nama variabelnya. Lalu kita buat new XML HTTP request. Nah, ini objek Ajax ya teman-teman. XML HTTP request. Kita harus buat dulu objeknya. Lalu kita mau objek ini untuk membuka API ya teman-teman. Jadi kita bisa open, lalu get, kita masukin API URL-nya di sini. Tadi API URL-nya ini ya teman-teman. Kita copy, kita masukin ke sini. Oke. Lalu kita send ke backend. XHR send. Ini untuk mengirimkan API kita ke backend. Lalu setelah backend mengembalikan respon ya, mengembalikan respon seperti ini. Kalau di sini kita bisa lihat formatnya masih format JSON ya teman-teman. Nah, Ajax itu akan mengubah format ini. Kita bisa olah data ini. Misalnya kita cuma mau ambil jokesnya aja, cuma ambil ini doang. Kita bisa tampilkan ini untuk HTML kita, untuk halaman web kita. Yang lain-lainnya kita nggak ambil, seperti itu. Oke, kita handle respon dari backend dengan metode onload. Kita buat functionnya. Lalu kita bisa cek dulu ya, if XHR status. Kalau statusnya oke dari backend, status oke itu 200 ya teman-teman code-nya. Jadi ada bermacam-macam HTTP code status, teman-teman bisa googling. 200 ini artinya oke. Kalau 301 atau 302 misalnya itu redirection. 400 itu biasanya application error. Code 500 itu biasanya server error, kayak gitu. Teman-teman bisa pelajari, bisa googling HTTP code ya. 200 ini oke. Jadi kita cek kalau misalkan oke. Coba kita masukin dulu di console log ya. Kita bisa lihat dulu console.log. Kita kasih misalnya tulisan sukses. Oke. Coba sampai sini dulu ya, teman-teman. Kita save. Ini file kita refresh. Kita bisa inspect juga, klik kanan inspect. Kita lihat di konsol kita. Kalau kita klik, nah keluar ya teman-teman, sukses. Ini artinya dari backend udah dapat respons dan responsnya oke 200. Kalau teman-teman lihat ke network di sini ya. Nah, teman-teman ini all ya. Kalau kita lihat di sini tipenya XHR. Kebetulan sama dengan nama variabel saya. Tapi variabel saya di sini bisa dikasih nama apa aja ya. Kalau di sini teman-teman lihat ya, fetch atau XHR ini untuk Ajax ya teman-teman. Singkatan dari XML HTTP request. Jadi teman-teman bisa filter ya di network ini, respon dari backend itu ada macam-macam. Dan di sini kita bisa lihat status code-nya 200 atau oke. Kita bisa lihat juga ini responsnya dari backend. Udah dapat respons. Oke, nah kita mau ambil joknya ini doang ya teman-teman. Coba kita mau masukin ke sebuah variabel. Kita buat variabel baru, misalnya API response. Dan kita parse. Cara nge-parse
responnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa pakai json.parse lalu responsnya. Oke, ini untuk masukin response ini ke variabel API response. Lalu kita bisa masukin lagi untuk kita bisa lihat ke console log. Seperti itu. Coba kita save. Kalau kita refresh lagi, kita lihat lagi di console log. Nah, sukses. Terus kita bisa lihat responsnya di sini. Ada macam-macam ya, fieldnya ada kategori, error, flag, dan lain-lain. Jobnya di sini. Selanjutnya, kita mau masukin respons ini ke HTML. Karena sekarang API response-nya masih di console log. Caranya, kita harus buat sebuah variabel lagi. Di sini saya kasih nama variabelnya display job. Terus isi dari variabel ini adalah div kosong. Document.create element. Lalu kita mau buat div kosong. Ya. Jadi elemen div kita masukin ke variabel ini. Variabel name-nya terserah teman-teman ya, teman-teman bisa ganti. Lalu si variabel ini inner HTML-nya kita mau isi dengan API response dan kita ambil field-nya job. Ya, jadi tadi kita buat satu variabel yang isinya elemen div. Lalu si variabel ini inner HTML-nya kita isi dengan API response. API response itu ini ya, teman-teman. Dan kita ambil field-nya field yang jog karena kita cuma perlu jog-nya doang. Kalau teman-teman mau ambil field lainnya, misalnya length gitu ya, teman-teman ganti ambilnya length di sini. Maka yang keluar language-nya atau save atau enggaknya, teman-teman tinggal ganti nama fieldnya .save. Jadi yang diambil datanya yang ini true atau type atau kategori dan lain sebagainya. Tapi kita yang di sini kita mau ambil field jobnya, jadi kita buat .job. Seperti itu. Nah, supaya kita bisa masukin div ini dari JavaScript ini ke dalam HTML, kita perlu buat di sini ya, teman-teman. Coba kita kasih break dulu supaya ada jarak antara si button dengan text jobs-nya nanti. Dan kita mau buat div lagi di sini dengan ID misalnya feed. ID-nya terserah teman-teman. Ini cara penulisannya seperti ini. Kita buat div dengan ID feed. Dan kita mau panggil ID ini. Kita masukin response ini. Response dari API yang udah dimasukin ke div. Jadi di sini juga kita buat div. Tapi ini masih di code, belum masuk ke HTML. Dan kita mau panggil ID feed ini dengan penulisan jQuery ya teman-teman. Caranya seperti ini. Feed. Sorry, ini ID ya. ID feed. Kita ubah HTML-nya, kita panggil HTML DOM-nya. Dan kita ganti dengan display job. Saya jelasin sekali lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita buat variabel API response dan response dari API ini teksnya kita parse dengan JSON parse karena formatnya JSON. Kita masukin ke variabel API response ini untuk ngeprint di console log.
lalu kita buat variabel baru untuk div kosong, dan kita ganti div itu dengan API response dengan ambil field ini. Nah, lalu kita masukin field ini dari API response ke HTML yang ID-nya feed ke sini. Nah, kalau kita save lalu kita refresh dan kita klik button ya. Nah, sekarang jobnya keluar ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau kasih jarak lagi, teman-teman bisa kasih break lagi di sini. Kasih jarak antara button dengan text jokes-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita pencet lagi, buttonnya akan keluar jok-jok yang baru, dan teman-teman bisa pakai section ini misalnya untuk website teman-teman. Jadi ada satu section khusus untuk jok, atau teman-teman bisa panggil API yang lain. Contohnya seperti API untuk mengetahui temperatur atau cuaca, dan juga API lainnya. Ada API juga yang menghasilkan gambar, punya database gambar, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, teman-teman bisa like, subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. See you in the next video. God bless you.